Rasul gimana tuh kok orang Yahudi itu memperlakukan istrinya begitu tuh, isolasi di apa? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan itu terakumulasi dan kemudian dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat yang tadi dulu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bagaimana kabar sahabat persada semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam beraktivitas pada hari ini. Baik, kembali lagi bersama kami di program Persada UAD Talk. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama membahas mengenai perempuan dan juga kesucian diri. Dan dalam hal ini kita akan membahas sama-sama tentang haid, nifas, dan juga istihadah, di mana kita sebagai perempuan masih perlu mengetahui bagaimana sih perbedaan antara haid, nifas maupun istihadah sendiri. Nah, maka dari itu sama-sama kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustadzah Nurmahni yang merupakan dosen di Persada ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita menyimak penjelasan mengenai perempuan dan kesucian diri oleh Ustadzah Nurmahni. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustazah Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Tadi sudah disampaikan oleh Ustazah Dita bahwa pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang seputar toharoh khusus perempuan. Di sahabat Persada UAD yang Ibu sayangi, ada beberapa persoalan spesifik perempuan yang masih salah dipahami oleh perempuan sendiri. Jadi menjadi perempuan sudah sekian lama itu tidak lantas menjamin perempuan itu paham tentang persoalan-persoalan paling spesial dengan dirinya. Jadi dalam konteks ini yang kita akan bahas fokusnya itu hanya pada 3 ya. Pertama tentang haid, nifas, dan istihadah. Ya, kenapa ini perlu? Karena sejauh ini persoalan haid, nifas, dan istihadah, paling khusus itu haid ya. Itu pemahaman tentang persoalan ini yang pertama suka dicampuri dengan atau sering dicampuri dengan mitos yang tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis tentunya. Jadi banyak kesalahpahaman tentangnya. Yang kedua, pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh para perempuan muslim masih tidak sesuai. Misalnya terkait dengan bagaimana cara membersihkan, gitu ya. Jadi ini menjadi penting. Kenapa? Karena dalam Islam itu bersih atau suci itu menjadi syarat mutlak. Nah, ibadah itu disyaratkan untuk suci. Kalau tidak suci, ibadah misalnya sholat itu tidak sah. Maka penting untuk dibahas. Baik, kita akan awali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, salah satu perbedaan yang itu menjadi fitrah kodrat perempuan adalah salah satunya itu ada mengalami haid. Jadi kalau mau diurai ya ada 4 sebenarnya. Yang pertama itu mengalami haid, kemudian yang kedua mengandung, yang ketiga melahirkan, yang keempat menyusui. Jadi kalau ditanya apa kodrat perempuan, nah ini kodrat perempuan cuma ini. Nah, kodrat itu apa? Sesuatu yang hanya bisa dilakukan perempuan, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Itu kodrat. Jadi kalau ada pemahaman kodrat perempuan itu memasak, itu bukan kodrat. Jadi kodrat itu ini tidak hal-hal yang perempuan tidak bisa lakukan, yang laki-laki tidak bisa lakukan atau perempuan tidak bisa lakukan, jadi kodrat dia. Jadi dalam konteks perempuan, nah kodratnya cuma 4 ini. Nah, kita akan bahas yang pertama itu tentang haid. Mengalami haid, salah satu kodrat perempuan tidak bisa dialami oleh laki-laki. Iya benar. Nah, terkait dengan ini kita perlu ya. Jadi Islam ini mungkin kembali lagi ke satu penjelasan bahwa Islam adalah mungkin satu-satunya agama yang sangat detail dalam menjelaskan persoalan haid.
ada dalam, ibu tidak tahu ya, misalnya mungkin bisa dicek di penjelasan di agama yang lain, tapi yang pasti dalam Islam itu penjelasan haid itu dijelaskan dalam satu ayat terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Ditanya kepada kamu Muhammad tentang apa itu haid. Nabi katakanlah, haid itu adalah darah kotor. Maka jauhilah perempuan pada saat dia haid. Baik. Nah ayat ini jadi perlu jelaskan ada asbabul wurudnya, ya asbabun nuzulnya. Jadi ketika Islam waktu itu datang sebagai agama baru, banyak yang ingin tahu dalam bahasa anak gaul itu sekarang kepo gitu ya, terkait dengan apa pandangan Islam tentang haid. Karena sebelumnya sudah berkembang pemahaman-pemahaman terkait dengan haid yang diwarisi oleh atau dari agama Yahudi dan Nasrani. Dalam pandangan agama Yahudi, ketika perempuan itu haid, dia itu dianggap sebagai representasi dari iblis. Kalau perempuan itu haid, dia dianggap sebagai pembawa bencana, bisa menyebabkan datangnya kesialan dan lain-lain. Sehingga dalam tradisi Yahudi itu kalau perempuan lagi haid, dia diasingkan, dia dibuatkan gubuk khusus, diisolasi, jadi kayak derita COVID gitu ya, diisolasi. Selama proses haidnya berlangsung, dia tinggal di rumah yang berbeda dan biasanya nggak layak. Dan masih bisa dicek kalau Mbak atau Ananda ingin melihat tradisi-tradisi yang masih dipertahankan, itu bisa dilihat di YouTube, banyak ya. Bagaimana di Afrika itu juga di India, bahkan di negara kita itu ada satu, ini tidak terkait dengan agama tapi budaya. Jadi misalkan di Papua itu perempuan kalau haid itu diletakkan jauh ke dalam hutan karena dia dianggap sebagai pendatang kesialan. Selanjutnya pemahaman yang tidak jauh berbeda juga dimiliki oleh agama Nasrani. Nah, cuma kalau agama Nasrani tidak dianggap berbuah sial, cuma perempuan ketika dia haid itu sebenarnya sedang menjalani kutukan. Kenapa perempuan haid? Itu dipahami sebagai akibat dari kesalahan Hawa menggoda Adam sehingga makan buah kuldi. Oleh karena itu perempuan dikutuk dengan mengalami haid yang tidak menyenangkan di setiap bulan. Kan ada nyeri haid dan sebagainya. Nah, kemudian mereka ramai-ramai datang ke Nabi Muhammad untuk bertanya, apa agama baru ini gimana sih melihat haid itu? Jadi macam-macam ya. Kemudian mereka bertanya tentang haid. Kemudian ada sahabat yang mengadu kepada Nabi. Jadi asbabun nuzulnya banyak tuh. Jadi ada sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi, Rasul gimana tuh kok orang Yahudi itu memperlakukan istrinya begitu tuh, isolasi di jadi pertanyaan-pertanyaan itu terakumulasi dan kemudian dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat yang tadi dulu baca. Nah, jadi yang perlu dijelaskan di sini, Islam tidak memandang perempuan haid itu seperti pandangan-pandangan agama-agama sebelumnya. Di perempuan haid tidak dianggap kotor. Yang kotor itu darah haidnya. Jadi coba dilihat di ayat itu, kalau perempuan haid itu istilah yang digunakan itu al-haid. Tapi di ayat itu kan tidak al-haid, tapi mahil. Mahil itu difahami sebagai tempat keluar haid atau darah haid itu sendiri. Jadi apakah darah haid itu? Darah haid itu darah kotor. Dan kotor itu bukan perempuannya, tapi darahnya. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Jadi secara teologis filosofis, ayat ini tidak menjelaskan tentang perempuan haid, tapi tentang darah haidnya. Jadi harus beda ya. Jadi jangan sampai salah paham. Itu yang pertama. Nah, terkait dengan haid itu sendiri, sebenarnya dalam pandangan Islam, haid itu dianggap sebagai siklus alami, sebagai konsekuensi dari keperempuanan itu sendiri. Sehingga sebenarnya kita tidak terlalu menganggap haid itu secara berlebihan. Itu seperti proses-proses biologis yang lain. Seperti kita buang air kecil, buang air besar, ya sama aja. Ketika waktunya datang, dia harus terjadi gitu. Dalam pandangan medis kan haid itu adalah darah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh.
Karena itu kan dibutuhkan pada saat nanti dalam proses reproduksi, itu dibutuhkan perempuan untuk proses reproduksi. Tapi kalau dia belum mengalami proses reproduksi, maka darah itu tidak dibutuhkan. Oleh karena dia tidak dibutuhkan, maka dia secara alami akan luluh sendiri. Lalu itulah yang disebut haid. Nah, yang menarik dalam proses haid itu muncul barangkali. Jadi kalau dilihat dari tradisi budaya macam-macam itu muncul tabu menstruasi. Jadi banyak sekali pemahaman-pemahaman yang muncul terkait dengan menstruasi itu yang seringkali itu tidak sesuai dengan ajaran agama. Jadi makanya itu yang perlu diluruskan di sini ya. Ananda Putri semuanya untuk perlu memahami haid secara lebih benar ya. Misalnya mau ibu singgung di sini ada beberapa yang masih meyakini kalau lagi haid tidak boleh buat makanan tertentu karena dianggap nanti makanannya bisa rusak dan lain-lain. Terus kalau bahkan untuk muslimah itu ibu sering menerima pertanyaan-pertanyaan kalau lagi haid tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku gitu ya. Nah, hal-hal gitulah. Itu nggak benar. Jadi kalau mau dilihat itu darah haid, darah yang keluar setiap bulan. Nah, tergantung nanti ya siklusnya itu antara 25 sampai 35 hari. Dan durasinya setiap orang juga berbeda-beda. Antara 1 sampai 7, maksimal 15 hari. Jadi tergantung. Jadi kenapa setiap perempuan itu berbeda-beda masa haidnya, siklus haidnya itu karena misalkan didukung oleh faktor berdasarkan medis ini ya. Makanan, stres, kemudian faktor-faktor yang lain lah ya. Sehingga kemudian faktor turunan juga gitu ya. Jadi berbeda-beda. Tapi nggak ada masalah. Yang penting yang kita pahami bagaimana Islam mengajarkan tentang fikih haidnya itu. Jadi pada saat haid ada beberapa hal yang memang perempuan tidak boleh lakukan. Itu yang pertama yang harus diketahui. Jadi kalau berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis, yang tidak boleh dilakukan perempuan pada saat haid yang pertama sholat ya. Jadi nggak usah terlalu rajin ya. Sholat nggak boleh. Kemudian tidak boleh puasa. Jadi puasa apapun nggak boleh. Kemudian tidak boleh tawaf. Dan yang terakhir tidak boleh berhubungan intim dengan suami pada saat sedang haid. Yang lain silahkan. Satu hal yang mungkin sering ditanyakan terkait dengan apakah boleh memegang mushaf, gitu ya? Bolehkah membaca Quran? Nah, terkait dengan ini memang ada beberapa pendapat. Jadi sebenarnya berangkat dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang la yamassuhu illal mutahharun. Jadi Al-Quran tidak boleh disentuh oleh yang tidak suci. Jadi hanya boleh disentuh oleh yang suci, gitu ya. Nah, tentang suci itu pemahamannya beda-beda. Jadi kembali ke tadi, kalau hal itu masih jadi perdebatan atau belum ada kesepakatan tentang itu, maka silakan pilih itu aja. Jadi ada yang mengatakan tidak boleh disentuh oleh yang tidak berwudu, tidak boleh disentuh yang berhadas besar, misalkan gitu ya. Tidak boleh disentuh oleh kafir, itu ada 3 pendapat. Jadi kalau hemat ibu yang secara jelas ayatnya itu mengatakan larangan itu pada 4 yang tadi ibu sudah sebutkan, sholat, puasa, tawaf, dan berhubungan. Yang lainnya silakan. Ke masjid boleh, karena dengan teknologi yang ada tidak ada lagi kekhawatiran akan mengotori masjid, jadi tidak ada kekhawatiran itu, jadi silahkan aja. Nah, jadi di luar itu tidak ada larangan, silahkan perempuan. Jadi haid tidak boleh menjadi halangan perempuan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat muamalah. Ya. Bahkan ubudiah tertentu juga boleh, zakat tidak terhalang, nah, misalnya gitu loh. Ibadah selain tawaf boleh dilakukan, wukuf boleh, nggak ada masalah gitu ya. Jadi ya itu yang harus dipahami. Nah, sebenarnya mitos-mitos itu harus dianulir ya. Jadi janganlah sebagai seorang muslimah masih percaya hal-hal gitu ya. Jadi harus dibedakan mana yang agama, mana yang tabu. Yang tabu itu tidak ada rujukannya, jadi tidak boleh diikuti. Ya. Baik, selanjutnya terkait dengan haid ini adalah tentang tata cara bersuci ya. Nah, itu satu lagi. Jadi cara bersuci itu yang dijelaskan dalam hadis, kalau itu mandi ya. Kalau sudah selesai dari haid, perempuan itu wajib mandi. Nah, tentang cara mandi itu seperti yang diajarkan di sunnah Nabi, kita awali dengan misalnya urut-urutannya itu membasuh tangan, kemudian membasuh organ intim, berwudu layaknya wudu orang yang akan sholat, tapi meninggalkan bagian kakinya, kemudian mengusap kepala 3 kali, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, dimulai dari bagian kanan, kemudian dilanjutkan ke bagian kiri masing-masing 3 kali, kemudian mencuci kaki. Itu tata caranya. Nah,
hal-hal yang lain terkait dengan haid ini adalah selanjutnya ya maaf, yang juga perlu diketahui adalah nifas. Nah, perbedaannya kalau haid itu kan darah yang keluar setiap bulan. Sementara kalau nifas ini adalah darah yang keluar karena proses kelahiran. Jadi kalau seorang perempuan melahirkan nanti akan mengeluarkan darah, nah itu disebut sebagai darah nifas. Nah, darah nifas ini juga sama seperti haid, itu tidak sama, tapi durasinya antara 40 sampai 60 hari. Tergantung tadi ya, cukupan gizi, otot turunan dan sebagainya. Jadi sama yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang nifas itu sama seperti yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid, tidak ada bedanya. Nah, cuma yang perlu diketahui di sini yang terakhir itu darah istihadah. Jadi ketika ada darah yang keluar dari tubuh perempuan yang tidak masuk dalam kategori haid dan nifas, maka itu disebut darah istihadah. Nah, ini ada berbeda. Karena darah istihadah itu cara bersucinya tidak perlu mandi. Jadi bersucinya seperti kita bersuci dari habis buang air kecil. Jadi cukup membersihkan diri, dalam hal ini misalkan mengganti pembalut, ya, kemudian berwudu, kemudian bisa langsung sholat. Jadi tidak ada larangan yang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah. Cuma cara bersucinya seperti bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Seperti itu. Gitu penjelasannya. Baik, demikian penjelasan dari Ustadzah Nur Mahni mengenai persoalan haid itu sendiri. Semoga dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Ustadzah Nur Mahni, kita sama-sama lebih mengetahui mengenai bagaimana sih haid dalam pandangan Islam. Kemudian cara bersucinya itu bagaimana? Kan ada perbedaan antara haid, nifas, dan juga istihadah itu sendiri. Baik, sahabat persada semuanya, untuk menutup dari program pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dan jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar Persada UAD TV lebih berkembang lagi dan dapat memberikan informasi-informasi yang tentunya bermanfaat untuk sahabat Persada semuanya. Baik, Persada, saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Nun al-qalami wa ma yasurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.